kita siang hari ini. Perkenalkan saya Daniel, seperti tadi disampaikan Dr. Melda. Hari ini saya akan bawakan sebuah topik mengenai dana darurat, yaitu The Truth About Emergency Fund, khususnya bagaimana kita mempersiapkan dana darurat di kondisi new normal, seperti hari ini. Jadi, seperti yang sudah kita sampaikan dalam mungkin broadcast message kita ke teman-teman semua ya, bahwa mengelola keuangan keluarga itu nggak cukup hanya sebatas mencukupi kebutuhan sehari-hari saja. Namun juga kita penting untuk menyiapkan diri kita dan keluarga untuk menghadapi kondisi yang emergensi atau darurat, sehingga terhindar dari bencana keuangan. Kenapa topik ini kita angkat kembali? Saya semenjak masa pandemi ini sudah beberapa kali sharing mengenai topik ini, dan memang kita melihat masih banyak pertanyaan mengenai seputar topik ini, Dr. Melda, tentang dana darurat. Penting dan ya, Bro? Ya, suara saya cukup jelas ya, Dok ya? Jelas sekali. Oke. Jadi kita akan coba bawakan topik ini supaya mungkin dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman yang mungkin hari ini sedang mempersiapkan dana darurat atau mungkin masih belum terlalu setuju dengan dana darurat gitu. Jadi kita akan coba bagikan seperti apa sih sebenarnya dana darurat atau emergency fund itu sebenarnya. Oke, sebelumnya dana darurat sendiri adalah bagian dari konten yang kami persiapkan di IFEK, yaitu mengenai pemahaman tentang konsep hidup sejahtera. Jadi sudah kurang lebih 3 tahun terakhir ini, kami bawakan konten ini ke masyarakat. Kaitannya dengan tadi, seperti yang disampaikan video di awal tentang bonus demografi Indonesia, bagaimana bahwa negara kita di 2020 sampai 2035 ke depan itu sedang mengalami puncak demografi. Dan tantangan bagi kita, bangsa kita adalah mengenai tidak hanya lapangan kerja yang tersedia, masalah produktivitas kita, tapi juga bagaimana yang produktif ini juga mampu mengelola keuangannya sehingga mampu hidup sejahtera. Dan jadi ini bagian dari dana darurat ini bagian dari konten yang kita persiapkan, yaitu mengenai konsep hidup sejahtera itu sendiri. Bicara tentang konsep hidup sejahtera, ini data dari yang kita temukan, yang kita pakai di IFEK, yaitu bahwa orang Indonesia yang mengerti konsep hidup sejahtera itu menurut populasi 2016 saja kita ambil, di mana dia ranking 4 dunia, kita ini sudah ranking 4 dunia di 2016, kurang lebih ada 257 juta dan ini terus bertambah. Yang paham tentang konsep hidup sejahtera baru 7%. 93% masih belum. Masih belum ya? Paham. Halo Dok, ya? Ya, masih sedikit sekali. Masih sedikit sekali, betul. Jadi ini tantangan bagi kita, dan itulah kenapa konsep hidup sejahtera ini merupakan bagian konten yang selalu kita sampaikan ke masyarakat, dan kita berharap juga dari teman-teman yang bergabung siang hari ini nanti juga dapat menyampaikan itu ke teman-teman semua di luar sana tentang hal ini. Datanya bagaimana, nanti kita akan bahas lebih lanjut, kenapa hanya 7% seperti itu. Ini berangkat juga dari definisi sejahtera itu sendiri. Saat kita tanyakan, kita dalam edukasi kita, dalam sosialisasi yang kita lakukan, kalau bicara tentang konsep hidup sejahtera tentu berangkat dari definisinya dulu apa nih. Ternyata banyak di luar sana juga masyarakat yang belum terlalu memahami definisi sejahtera. Nah, itu juga jadi satu PR bagi kita tentunya ya, karena kita mau sejahtera tentu berangkat harus ngerti dulu nih, sejahtera yang dimaksud itu seperti apa sebagai tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi sejahtera itu ada perlu memenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah dia perlu makmur atau berkecukupan gitu ya. Income dikurangi expense, dia perlu surplus. Berikutnya adalah perlu ada unsur aman juga, jadi sejahteranya nggak cuma hari ini, tapi juga nanti, sampai di hari terus berkesinambungan ya. Jadi ada rasa aman, tidak ada rasa khawatir bahwa kesejahteraan itu akan hilang. Dan yang ketiga adalah sentosa atau peace of mind. Jadi kalau ini kita berkaitannya berdasarkan mencapai sejahtera itu berdasarkan norma-norma yang berlaku. Sehingga kita membuat kita tenang pikiran. Seperti itu. Ini definisi sejahtera yang kita sampaikan ke masyarakat. Nah, bagaimana mencapainya? Kami melihat bahwa di IFEK ini untuk mencapai hidup sejahtera itu masyarakat perlu ada 2 kemampuan. Yang pertama adalah bagaimana dia memiliki kemampuan untuk mendapatkan income,
Dan yang kedua adalah tidak kalah penting bagaimana dia mengelola pengeluaran. Kalau berdasarkan ilustrasi di gambar, kita lihat ada keseimbangan di sana. Tidak boleh salah satu lebih berat, seperti itu. Di sinilah yang skill yang perlu dimiliki oleh kita. Kita nggak melihat, kita di efek fokus pada kemampuan mengelola pengeluaran. Kalau untuk mendapatkan income, kita percaya bahwa setiap institusi pendidikan yang ada di Indonesia ini mengajarkan bagaimana supaya masyarakatnya mampu produktif, mampu mencari income, mampu berpenghasilan. Tapi PR-nya bagaimana mereka mampu mengelola. Ini yang kita, sampai hari ini kurikulum nasional juga kita belum lihat bagaimana supaya masyarakat kita itu ngerti cara mengelola pengeluaran, itu belum ada di kurikulum nasional kita. Inilah bagian dari kita yang kita melihat efek perlu ada, setelah efek ada hadir sebagai komunitas financial educator yang memberikan kurang lebih semacam sosialisasi lah ya, mengenai bagaimana sih sebenarnya masyarakat untuk mampu mengelola pengeluaran sehingga nantinya dapat hidup sejahtera. Ya, sejahtera dimulai bagaimana kita mengelola pengeluaran. Ini yang jargon yang kita sampaikan juga ke masyarakat. Jadi bukan hanya seperti tadi saya sampaikan, bukan hanya sekedar mendapatkan income, tapi bagaimana mereka untuk mampu mengelola. Untuk sejahtera, ini ada dua kemampuan yang ada dua kebiasaan, maksud saya yang perlu kita ada di masyarakat untuk bagaimana sih mengelola pengeluaran. Karena kita melihat banyak yang menjadi PR. Ini biasanya kalau kita bawakan topik ini, kita diskusinya one on one begitu ya. Jadi ada feedback begitu, Dr. Melda. Agak lumayan ini juga nih. Tapi saya coba bawakan bahwa perlu ada dua kebiasaan. Perlu ada kebiasaan yang benar untuk kita mampu untuk mengelola pengeluaran. Jadi sebenarnya mengelola pengeluaran itu tidak sulit. Dia hanya perlu merubah, yaitu dari kebiasaan menyisakan menjadi kebiasaan menyisihkan. Kebiasaan menyisakan itu adalah kita terima income, kita memiliki income gitu, sebentar, ya ini, lalu kita belanjakan, baru kita simpan, gitu ya, kita tabung gitu ya. Ini yang banyak terjadi di luar sana. Setuju ya dok ya? Jadi cuma sisanya aja ya, kalau ada sisa. Betul, ini yang kita lihat di situ, yang kita sering kita temukan di masyarakat bahwa mereka ada di kebiasaan yang atas ini. Padahal untuk sejahtera, untuk mampu mengelola pengeluaran, dia perlu berubah menjadi kebiasaan yang di bawah, yaitu kebiasaan menyisihkan. Bagaimana setiap kita saat kita berpenghasilan, kita mampu sisihkan dulu dalam bentuk tabungan kita maupun investasi, baru setelah itu kita belanjakan sesuai dengan kebutuhan. Ini yang memungkinkan seseorang jadi memiliki tabungan. Ya. Ya. Kalau nggak bablas ya. Kalau nggak bablas, betul dok. Oke, ini yang perlu pertama. Nah, dalam peta keuangan yang kami gunakan di Indonesia Financial Educator Community, kita sebutnya sebagai Mindwealth. Ini adalah satu peta bagaimana kita mengelola arus kas kita dari income kita. Jadi income yang kita terima itu kita sisihkan ke pos-pos ini. Kalau kita lihat berdasarkan diskusi saya dengan yang mendesain ini, itu kita mulai dari atas. Jadi income kita itu pasti kena potong pajak dulu, Dr. Melda. Ya. Betul ya, kena potong pajak dulu. Ini kita nggak dapat hindarin. Mau karyawan, mau pegawai, mau pengusaha pasti berhadapan dengan pajak. Jadi income yang kita terima sudah dipotong pajak. Kita mungkin ada sesuai dengan amal kebiasaan kita, ataupun sesuai dengan kepercayaan kita memberikan amal. Setelah pajak, kita lakukan amal. Dan berikutnya adalah dana darurat. Ini 3 pos pertama di layar atas. Berikutnya ada masuk ke cicilan hutang, jika kita punya hutang, proteksi, investasi, dan sisanya adalah masuk ke biaya hidup. Jadi ini sejalan dengan peta ini, sejalan dengan konsep dari menyisihkan. Jadi yang kita gunakan, kita belanjakan terakhir adalah biaya hidup, untuk kebutuhan hidup kita. Jadi urut ya bro, setelah income masuk, itu dipotong pajak, lalu ke pos-pos yang urutan ya, dari atas ke sampai yang terakhir itu baru ke biaya hidup ya terakhir.
Betul, betul sekali. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pos yang ketiga ini, yaitu pos dana darurat. Jadi berikutnya rencana dari webinar kita, informasi juga buat teman-teman yang bergabung. Ke depan kita akan bahas pos-pos ini lebih detail dan lebih tersistematis, berurutan. Kalau tidak salah minggu depan kita akan bahas investasi, betul ya dok ya? Iya, Pos investasi ya. Menengah dan jangka pendek. Dan jangka pendek. Bagaimana teman-teman setelah mengetahui pondasi yang benar, baru masuk ke tahap berikutnya bagaimana mengakumulasikan apa yang sudah dimiliki, aset yang sudah dimiliki dalam bentuk investasi. Namun sebetulnya sebelum masuk ke layer yang bawah, karena investasi ada di layer yang kedua, kita perlu siap dulu nih di layer atas, yaitu dana darurat. Ini adalah pondasi teman-teman untuk nantinya dapat memutuskan contoh untuk apakah teman-teman mengambil proteksi, apakah teman-teman mengambil investasi. Tapi pondasi yang kuatnya adalah teman-teman perlu ada dana darurat dulu. Seperti apa penjelasan nanti saya coba jelaskan di slide berikut. Jadi termasuk dana darurat ini adalah fondasi yang mau dibicarakan ya dalam kita. Baik. Betul, betul Dr. Mila. Ini adalah satu fondasinya. Jadi sebelum memutuskan ke layer berikutnya, ke tahap berikutnya, pos-pos yang lain, kita selesaikan dulu dana daruratnya. Ini sangat disarankan. Oke, saya masuk ke dana darurat sekarang. Berangkat dari definisi, kita berangkat dari definisi sama seperti tadi. Jadi dana darurat atau dana darurat ini adalah suatu dana cadangan yang tujuannya adalah untuk mengantisipasi keadaan mendesak, di mana terjadi sebuah resiko yang tidak diharapkan dan belum dianggarkan. Jadi ada 3 kata kunci di sini, yaitu keadaannya mendesak. Maksudnya mendesak di sini adalah dia itu mampu berpotensi merubah kehidupan kita, dok. Oke. Itu mendesak, itu urgent. Kalau dia tidak berpotensi merubah kehidupan kita atau kenyamanan kita atau apapun itu, berarti dia belum mendesak. Iya. Itu dari saya. Di mana terjadi sebuah resiko yang tidak diharapkan, jadi mendesak akibat sebuah resiko yang tidak diharapkan dan belum dianggarkan. Sepertinya cukup jelas ya definisi di sini ya. Ya, nanti ini adalah definisinya. Oke. Ya, baik. Nah, contohnya untuk apa saja? Kami mencatat dari, ini sumber kita ambil dari FPSB Indonesia. Kondisi-kondisi yang termasuk dalam kondisi darurat itu adalah yang paling pertama, yaitu kondisi di mana seseorang mungkin mengalami masalah dengan income akibat PHK. Pemutusan hubungan kerja. Dirumahkan. Jadi nggak ada income masuk ya? Ya. Tidak ada income masuk, ada masalah dengan income. Atau telat gajian, atau mungkin kalau orang bisnis, ya nggak ada omset masuk nih. Iya. Padahal mungkin pengeluaran, kita ngelihat ya, dok, bisnis hari ini pemasukan nggak jelas, tapi pengeluaran sudah pasti ada untuk karyawan dan THR sebagainya. Kemarin tuh ya, banyak mengeluh seperti itu. Kebutuhan sehari-hari. Iya, ya, kebutuhan sehari-hari dari pebisnis sendiri kan? Ya, betul. Operasional yang perlu dipenuhi segera. Sama juga di keuangan pribadi juga demikian. Jadi, poin pertama untuk kondisi dana darurat adalah sebetulnya untuk pos yang pertama ini. Baru berikutnya masuk ke level yang kedua. Jadi kalau saya melihat ini yang pertama saya tuliskan berdasarkan yang penting dulu, yang paling utama. Berikutnya adalah terjadi darurat kesehatan, baik diri sendiri ataupun orang tua atau saudara, yang tidak di-cover oleh pihak ketiga atau dalam hal ini asuransi. Contohnya mungkin ada kita perlu darurat kesehatan, kita perlu ke dokter untuk periksa, tapi mungkin asuransi kita hanya cover kalau kita mau rawat inap saja, otomatis kan kita harus bayar sendiri. Betul ya? Kita perlu bayar sendiri, kita perlu ya. Ataupun ongkosnya. Perlu keluar kota mungkin pengobatannya seperti itu. Nah, itu dapat kita gunakan untuk kondisi-kondisi demikian. Tapi bukan satu kita samakan bahwa dana darurat adalah asuransi, bukan, karena seperti di dalam peta tadi dia dalam posisi yang berbeda, dalam pos keuangan yang berbeda. Nanti saya jelaskan mengapa demikian. Yang ketiga adalah perbaikan rumah yang tidak terduga, masalah kendaraan yang tidak terduga, biaya perjalanan yang tidak terencana, dan ada kemalingan, kebanjiran. Misalkan ini contoh kayak mungkin pengusaha gitu ya, punya toko, tokonya kemalingan, bagaimana barang-barangnya yang habis, dia nggak punya dagangan, dia dapat ganti nih. Itu salah satu ilustrasi yang dapat kita gunakan juga untuk menjelaskan
kondisi-kondisi darurat tadi. Demikian, ini satu contoh kondisi darurat akibat banjir. Banjir tidak terduga ya? Banjir sesuatu yang tidak terduga, tapi dampaknya lumayan juga, Dok. Berarti kalau daerahnya yang sering banjir dengan yang tidak banjir tentu berbeda ya, Bro? Tentu berbeda kita nyikapinnya. Kalau memang itu menjadi sesuatu yang rutin, masuknya bukan emergency fund lagi, tapi masuknya adalah perlu dibudgetkan. Ya. Perlu ada pos anggaran, antisipasi ke sana. Jadi kalau yang sering banjir, lebih baik punya sendiri juga pos khusus untuk banjir, di luar dana darurat gitu ya? Betul sekali, Dr. Melda. Nah, ini adalah kondisi... Kayaknya rumahnya kali. Oh ya, ini salah satu teman kita di Efek kemarin waktu, kalau nggak salah tahun lalu. Januari. Januari ya? Iya. Januari awal tahun lalu berarti ya? Iya. Sedang liburan, keluar kota, tiba-tiba dapat kabar dari tetangga depan difotoin ceritanya nih. Rumah di bagian depannya, sudah terendam. Cek, pulang ke rumah, lumayan banyak yang terendam, lumayan ada yang perlu diganti. Iya. Bersyukurnya beliau sudah punya pos dana darurat. Jadi memang ini digunakan untuk antisipasi sebuah risiko yang tidak diharapkan tadi, yang mendesak dan belum dianggarkan. Jadi seperti inilah pos dana darurat akan berfungsi. Oke. Ini satu contoh. Jadi kondisi darurat yang kita boleh gunakan. Seperti itu. Nah, kalau yang ini, seperti Dr. Mela tadi, ini adalah kejadian akhir 2019, sekitar bulan Oktober, ya masuk bulan 10, bulan 11 kalau tidak salah. Jadi banyak ditempel stiker nih oleh Samsat ya, untuk kendaraan-kendaraan atau mobil-mobil yang belum bayar pajak STNK, Dok. Oh. Ini saya ambil dari bisnis.com ya. Nah, apakah ini kondisi darurat tiba-tiba ditempel? Kita nggak masuk dana darurat, tapi ini memang sudah diposkan ya. Walaupun bayarannya tahunan, seperti itu, kalau kita memang perlu anggarkan, ya kita perlu anggarkan. Tapi tidak ngambil dari pos dana darurat. Contohnya seperti SWP, yang sifatnya mungkin 6 bulanan atau tahunan, uang sekolah anak, seperti itu, kita nggak ngambil dari dana darurat ya. Tapi kita ambil khusus memang pos yang dikhususkan ke sana. Nah, itu namanya bukan emergency fund, tapi sinking fund, atau dana cadangan, seperti itu. Jadi, suatu dana yang dipotong rutin setiap bulan, kita anggarkan untuk membayar sesuatu yang memang sudah dibudgetkan. Jadi, ini pembajetan, seperti itu. Ini yang kadang-kadang saya masih temukan juga, bahwa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti ini, kadang-kadang orang masih mencampurkan antara tabungan dana daruratnya dengan pos untuk tujuan yang lain. Padahal sebetulnya itu sangat, kalau saya bilang sangat berbahaya saat kita menggunakan dana darurat untuk kepentingan-kepentingan seperti ini. Yeah. Oke. Lalu mengapa dana darurat itu penting? Pertama, seperti yang saya sampaikan, dia untuk antisipasi masalah dengan income masuk kita. Bagaimana saat kita ada masalah dengan pemasukan itu dari pekerjaan, seperti hari ini terjadi ya, banyak sekali yang tiba-tiba mungkin mengalami pengurangan income, Dok. Saya catat ada yang turun 20%, bahkan ada yang turun sampai dengan 70% income. Bagaimana hidup dengan 30%? Atau dirumahkan langsung tanpa gaji ya? Bahkan seperti itu. Bagaimana bagaimana kita mampu memenuhi kebutuhan kita di saat income berhenti, income stop dikarenakan masalah ini. Apakah kita masuk ke sini? Kita terpaksa berhutang? Itu tentu juga sebetulnya bukan solusi. Jadi tujuan dana darurat adalah menghindarkan kita untuk tidak mudah masuk ke dalam hutang akibat kondisi-kondisi yang mendesak dan tidak diharapkan tadi. Sehingga hutang kita jadi lebih terkendali. Fungsi berikutnya adalah bagaimana juga menjaga tujuan keuangan kita tetap on track. Maksudnya gini, mungkin dari teman-teman ada yang sudah punya tujuan keuangan berinvestasi
atau menabung untuk pendidikan anak yang tujuannya akan digunakan mungkin 5 atau 10 tahun ke depan, ataupun mungkin teman-teman sudah siapkan buat dana pensiun kita, nanti di hari tua saya akan ambil dari tabungan ini yang sudah saya sisihkan sekian tahun begitu ya. Tapi dikarenakan masalah, misalkan dengan income Anda, diakibatkan kondisi tiba-tiba stop lah begitu ya, PHK atau sebagainya, itu rawan terjadi bahwa investasi Anda berubah fungsi. Anda terpaksa cairkan investasi Anda, sehingga tujuan finansial Anda pun berubah. Dan biasanya, ya dok? Padahal lagi anjlok-anjloknya investasi. Padahal lagi anjlok-anjloknya, betul. Karena kondisi saat kita mencairkan dengan kondisi terpaksa itu biasanya kita rugi. Ya. Jadi tidak seperti yang diharapkan. Itu tentu akan mengganggu dari tujuan finansial yang sudah Anda tetapkan sebelumnya. Dampaknya dok, biasanya frustasi. Besok-besok nggak mau lagi bikin tujuan finansial. Pasti. Trauma gitu katanya. Oke. Dan yang terakhir adalah mengapa dana darurat penting? Tentu kalau semuanya itu dapat teratasi ya, kita miliki dana darurat dan kita mampu kendalikan, tingkat stres kita juga akan jadi turun. Ya. Nah, jadi nggak gampang sakit juga gitu kan. Dan ya untuk seseorang yang ngalamin masalah dengan income, saat dia sudah ada dana darurat, dia lebih tenang, dia mampu lebih tenang untuk memikirkan solusi untuk pekerjaan atau sumber income baru. Seperti itu. Jangan sampai timbul masalah baru kan ya, karena stres nggak bisa kerja. Betul sekali. Nah, ini juga yang kita highlight juga dari tadi, mengapa dana darurat itu penting. Perlu diingat juga bahwa kalau saya bilang ini perlu jadi belief kita ya, bahwa tidak punya dana darurat itu beresiko kita terjerat pada hutang. Sangat-sangat beresiko terjerat pada hutang. Oke, berikutnya, berapa sih besar dana darurat yang perlu saya siapkan? Nah, ini dia. Saat kita sudah mengerti tujuannya, mengerti fungsinya, mungkin kita kita mulai pikirkan nih berapa besar sih yang perlu saya siapkan untuk dana darurat saya. Sebetulnya dok, kalau saya melihat, bagi saya, tidak ada angka yang pasti sebetulnya. Jadi, kembali ke masing-masing dari diri kita. Anda itu, karena banyak sekali parameter, maksud saya gini, untuk orang yang bekerja seperti karyawan ya, terima income bulanan, cukup pasti, dengan orang yang mungkin kontraktor, yang dia mungkin pembayaran itu tergantung dari ada termin waktu ya, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun baru terima uang, tentu akan berbeda. Tujuan finansialnya juga menentukan. Profil resikonya juga menentukan. Jadi ini kembali ke sebenarnya kembali ke personal kita masing-masing untuk menentukan berapa besar dana darurat yang perlu disiapkan. Tapi prinsipnya adalah kalau kita bayangkan dana darurat itu tujuannya adalah bagaimana dana tersebut mampu mengcover kondisi di mana kita terburuk, itu kehilangan income. Menjadi pertanyaan bagi Anda, menjadi pertanyaan bagi kita, berapa lama kita akan mampu mengembalikan kondisi income itu menjadi ada lagi. Maksudnya begini, saat Anda seorang karyawan, tiba-tiba Anda berhenti dari kerja, entah PHK, entah karena sebab lain, berapa lama Anda dapat mendapatkan pekerjaan baru? Dengan jumlah mungkin relatif income yang sama, sehingga Anda dapat memenuhi pengeluaran Anda sebelumnya, yang sudah berjalan ini. Kalau Anda yakin Anda mampu capai itu dalam 3 bulan, mungkin dana darurat 3 bulan buat Anda cukup. Tapi kalau Anda melihat bahwa semakin ke depan sepertinya untuk mendapatkan pekerjaan baru atau sumber income baru Anda perlu waktu lebih lama, misalkan 10 bulan atau 12 bulan, mungkin Anda perlu pertimbangkan. Dan saya sarankan juga Anda perlu pertimbangan untuk punya dana darurat sesuai dengan kebutuhan Anda tersebut. Jadi kembali ke diri masing-masing. Berarti, namun ya, dok? Perlu lihat juga dari situasi pandemi saat ini ya. Apakah di situasi pandemi sekarang ini mudah atau tidak mencari pekerjaan gitu ya? Terlebih lagi di masa-masa seperti sekarang ini, dok. Ini suatu
ya sudah namanya new normal ya, suatu standar baru, normal yang baru. Tentu kita ada sesuatu yang perlu kita evaluasi lagi. Yang saya sampaikan tadi adalah kondisi-kondisi di normal yang lama. Untuk normal yang baru nanti, yang kita akan hadapi, tentu kita perlu mempersiapkannya lebih. Menurut saya ini perlu dipersiapkan lebih lagi. Seperti itu. Nah, untuk besaran sendiri, walaupun tadi saya sampaikan tidak ada standar yang pasti, kembali ke diri kita masing-masing, seperti itu, saya dapatkan dari AWP Academy atau FPSB Indonesia, Financial Planning Standard Board, untuk besaran dana darurat itu kalau untuk single disarankan antara 3 sampai 6 bulan pengeluaran. Berarti itu minimal ya? Ya, angka minimalnya antara 3 sampai 6 bulan pengeluaran. Paling tidak kita punya sekian untuk orang single. Sedangkan kalau keluarga, dia mulai antara 6 sampai dengan 12 bulan pengeluaran. Okay. Nah, ini kondisi yang minimum. Berapa besaran yang cukup bagi kita, bagi teman-teman, kembali lagi ke teman-teman nanti, evaluasi lagi kondisi-kondisinya seperti apa, hal-hal tujuan-tujuan keuangannya seperti apa, peta keuangannya seperti apa, nah itu perlu disesuaikan. Ya. Tapi prinsipnya semakin banyak Anda semakin tenang gitu dok. Tapi jangan sampai terlalu banyak juga. Ya perlu tepat ya, proporsional. Ya perlu tepat, perlu proporsional, betul sekali. Oke, itu dari besaran. Nah, sekarang di mana penempatannya? Di mana kita menyimpan dana darurat? Instrumen yang disarankan adalah karena dana darurat sifatnya sesuatu yang mendesak, jadi dia perlu mudah dan gampang dicairkan, Dr. Melda. Jadi instrumennya dia perlu liquid, tapi resikonya rendah. Jangan salah, saham juga liquid, ada yang bilang seperti itu. Tapi resikonya bagaimana? Resikonya cukup fluktuatif ya. Kalau saham itu sangat fluktuatif bahkan. Dan itu tidak disarankan walaupun dia liquid. Tapi teman-teman boleh cari instrumen lain yang liquid, tapi resikonya rendah. Ini boleh ditempatkan sebagai penempatan dari dana darurat kita. Yang kedua, mudah diakses. Jadi kalau nggak ini ya, nggak harus tunggu waktu yang cukup lama. Kalau mudah diakses ini paling nggak di bawah 7 hari lah dok, dapat cair, itu menurut saya masih kategori mudah diakses lah. Dan tergantung situasi ya. Dan tergantung situasi, betul. Kapan butuhnya. Ya. Dan yang terakhir adalah terpisah dengan tabungan yang lain. Itu tadi. Teman-teman punya tujuan, mungkin dana cadangan untuk pembayaran anu begitu. Ya, sebaiknya dipisah. Pos dana darurat sebaiknya adalah dalam wadah yang terpisah, instrumen yang terpisah. Buat satu rekening baru khusus untuk dana darurat. Kenapa? Karena sebetulnya ada tujuannya juga. Yang pertama, kita nggak mudah terganggu. Dana daruratnya nggak mudah terganggu kalau bercampur dengan yang lain. Yang kedua juga, karena dana darurat juga perlu kita evaluasi setiap tahunnya. Apakah itu masih sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Jadi kalau terpisah, dia akan jauh lebih mudah untuk kita evaluasi. Biasanya kalau di tabungan yang gampang diakses atau dilihat, suka gatel. Nah, betul dok. Itu dia. Nyampur kan, dan alasannya akan muncul alasan-alasan baru gitu kan. Iya. Lihat diskonan apa, wah ini kan mendesak gitu. darurat diskon kan. Waktunya urgent. Waktunya urgent ini. Tidak terduga. Betul. Oke, saya lanjut ya dok ya. Ya. Ya, ini contoh-contoh instrumennya yang kita dapat gunakan sebagai dana darurat. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kami catat di sini ada paling tidak ada 5 instrumen yang dapat kita gunakan sebagai pos dana darurat kita, penempatan dana darurat kita. Contohnya adalah yang pertama kas, itu uang cash gitu ya, cash di tangan, mungkin dapat diberangkas juga. Itu tadi kelebihannya sangat liquid, butuh darurat mendesak malam hari dapat langsung dicairkan. Karena ya itu kan di tangan kita sendiri gitu. Dapat diakses kapan saja. Tapi kekurangannya dia jadi tidak aman. Makin banyak, makin takut nyimpennya, dan tidak praktis. Seperti itu.
Yang kedua adalah tabungan, dia mudah diakses, dijamin LPS, jadi relatif aman gitu ya, tapi bunganya kecil. Berikutnya ada deposito, bunga sedikit lebih tinggi, tapi tidak terlalu liquid, ada penalti bunga, dan biasanya deposito butuh jumlah yang besar dok, untuk kita buka deposito. Ya, ada minimal. Ada minimalnya, betul. Ada juga reksadana, teman-teman dapat gunakan reksadana pasar uang sebagai penempatan dana darurat. Ini bunganya lebih tinggi, tidak mudah diakses, kekurangannya, tidak dijamin LPS, itu juga jadi minusnya. Tapi kelebihannya selain bunga lebih tinggi juga kita mau dapat mulai dengan angka yang relatif lebih kecil dibandingkan deposito. Kalau tidak salah reksadana 100.000 juga sudah dapat mulai gitu. Mulai dari 100.000 sudah dapat mulai di reksadana. Ya, sama juga dengan logam mulia, ini sebagai fair asset, nilainya naik ketika ekonomi jelek, ya seperti sekarang ya, nilai emas luar biasa meningkat. Tapi dia memang kekurangannya ada fluktuasi dan tidak terlalu liquid. Ini adalah pilihan-pilihan instrumen, Dr. Melda, yang dapat kita gunakan sebagai pilihan-pilihan penempatan dana darurat. Jadi tidak melulu semuanya kita taruh dalam satu model instrumen gitu ya. Ini juga ada tujuannya, kenapa? Karena itu tadi, dana darurat ini kan relatif sebagai dana tanda kutip ya, sepertinya sekan dana nganggur gitu. Kalau tidak terjadi sesuatu yang darurat, dana itu akan nganggur. Nah, cenderungnya kita tahu sendiri sebagai negara yang berkembang, kita ngalamin yang namanya inflasi. Inflasi ini berpengaruh kepada nilai uang kita atau nilai dana kita. Kalau misalkan di dalam jangka waktu yang cukup panjang, kita tempatkan mungkin contoh kalau teman-teman taruh di tempat cash atau tabungan, tentu itu akan kalah dengan inflasi. Nah, itulah kenapa kita sarankan yang namanya penggabungan multi cash account seperti itu. Kita gabungkan, kita kombinasikan penempatan dana darurat tadi supaya tujuannya dapat paling tidak adjust-nya tuh nggak terlalu gede dok. Iya. Saat kita evaluasi setiap tahunnya kita nggak terlalu banyak adjust gitu istilahnya. Jadi perlu dibagi-bagi berdasarkan situasinya dan berdasarkan nanti dari ininya ya tujuannya. Dari tujuannya betul sekali. Jadi nanti ada betul kita membaginya pun nanti ada kriteria sebetulnya. Ada caranya. Ini saya sampaikan contoh dari perbandingan antara deposito dengan reksadana pasar uang. Ini sebagai contoh saja. Jadi kan kita lihat tadi masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, salah satunya adalah reksadana pasar uang itu return-nya lebih tinggi dibanding deposito sebetulnya. Walaupun kita ngelihat di sini kalau deposito dari data ini ya, saya ambil dari bareksa.com. Sebentar, oke. Kok berubah ya? Ya. Kita ambil deposito yang paling tinggi nih OCBC NESP untuk 12 bulan dia return-nya 7%. Sementara reksadana pasar uang Lancar Victoria Mercurius, ini contoh saja teman-teman. Saya nggak sarankan, bukan menyarankan, ini hanya sebagai contoh saja data gitu perbandingan. Lancar Victoria Mercurius ini 6,91 return-nya per tahun. Kalau dilihat memang sepertinya deposito lebih tinggi Dr. Melda, 7%. Ya. Tapi kita perlu tahu juga teman-teman, di OCBC NESP ini, di deposito ini kita masih kena potongan pajak atas bunga 20%. Betul ya dok ya? 20% ya? Deposito peraturan pajaknya. Ya, berarti kalau 20% dia potong sekitar 7 kali 2, 14, 1,4. Berarti 5,6 netnya. Berbanding dengan reksadana pasar uang yang 6,91 itu sudah setelah pajak dia, setelah tax. Iya. Karena berdasarkan peraturan reksadana pasar uang memang tidak yang nilai yang diterima oleh nasabah itu sudah bersih ya, tidak termasuk pajak. Iya. Yang bayar pajak adalah manajemennya, aset manajemennya. Tentunya dari deposito ini ada di waktu juga ya. Betul. PU ya. Betul.
Itu juga ada juga pertimbangan selain itu tadi, selain pertimbangan waktu, selain pertimbangan bunga ada pertimbangan waktu juga. Ya, ini salah satu contoh. Jadi inilah kenapa kita perlu yang namanya multi cash account tadi, dan memang sebaiknya ini disesuaikan juga dengan profil resiko kita saat kita memilihnya, menggunakannya, dan tujuannya kembali lagi karena ini sebagai dana darurat, sebetulnya kita basicnya kepada semakin konservatif semakin bagus, dok. Karena tujuannya adalah sebagai emergency fund. Ya. Nah, ini contoh saja alokasi dana darurat pada multi cash account untuk seseorang yang memiliki target dana darurat sebesar 120 juta. Dia bagi dalam 1, 2, 3, 4 instrumen. Contoh tabungan dia tempatkan 20%, deposito dia tempatkan 30%, reksadana pasar uang 30%, logam mulia atau emas 20%. Tapi ini bukan saran ya, ini hanya contoh saja. Ini tolong disesuaikan dengan profil risiko teman-teman juga dalam penempatannya. Prinsipnya adalah kalau untuk dana darurat, semakin teman-teman, semakin kita konservatif, semakin kita berhati-hati itu jauh lebih baik. Jauh lebih bagus untuk dana darurat. Oke. Ini kalau ada pertanyaan nanti di sesi pertanyaan ya, dok ya? Betul ya? Ya, lanjutkan aja. Oke, untuk bagaimana strategi menabung dana darurat? Ini kondisi normal, di kondisi kita yang kemarin-kemarin, saya bilangnya begitu ya, sebelum pandemi, single 23 tahun karyawan swasta, berarti income-nya dia rutin, dok. Karena karyawan swasta, tiap bulan ada profilnya. Katakanlah gajinya 7 juta per bulan, pengeluarannya setelah dihitung 5 juta per bulan, dok. Berarti dia punya surplus 2 juta per bulan. Oke, target dana darurat dia 6 bulan. Dengan kata lain, kalau saya ada apa-apa dengan pekerjaan saya mampu lah. Kurang dari 6 bulan saya dapat pekerjaan baru, gitu kan. Dia percaya. Berarti dana darurat dia adalah 5 juta tadi, dikalikan 6 bulan, 30 juta. Itu target dia. Berarti ini yang strategi dari pengeluaran ya? Strategi ya, ini strategi dari pengeluaran, betul. Dari pengeluaran dia mau cover dana darurat dia 30 juta. Nah, 30 juta ini dibagi dengan surplusnya aja, jadi simple aja, dok. Bagaimana strategi nabungnya? Ya, kamu punya surplus berapa yang mau kamu alokasikan untuk memenuhi target dana darurat kamu, gitu. Kalau dia punya 2 juta, ya kalau saya pribadi, saya menyarankan dana darurat sebaiknya, seperti tadi kita lihat peta, dia kan ada di bagian atas. Kalau saya sarankan lebih bagus Anda fokus dulu ke situ. Yang pertama, dok. Selesaikan cepat-cepat, baru pindah ke instrumen lain. Jadi 30 juta ini dibagi 2 juta, 15 bulan. Setelah 15 bulan, baru saya mau investasi yang lain, boleh. Ya, maksimal 15 bulan ya. Ya. Kalau lebih cepat berarti lebih baik ya. Lebih bagus lagi gitu loh. Kita dapat segera berpindah ke instrumen yang lebih ini kan. Lebih contohnya untuk akumulasi aset kita gitu. Wealth accumulation, contoh investasi. Nah, ini sebaiknya yang saya sarankan bahwa ya untuk dana darurat, menabung dana darurat strateginya semakin cepat semakin baik. Ya. Karena ini adalah fondasi. Jangan sampai ini yang banyak terjadi adalah kita sudah buru-buru mau untuk mengejar investasi, mengejar keuntungan gitu. Tapi melupakan fondasi. Saat terjadi angin kencang, saat terjadi goncangan, fondasi tidak kuat, apa yang sudah Anda bangun, Anda kejar itu pasti akan runtuh. Iya. Oke, berikutnya saya sudah masuk ke bagaimana mengumpulkan dana darurat di masa new normal ini. Seperti kita tahu, new normal kita hari ini adalah new normal akibat dampak dari pandemi, dok. Situasinya menjadi memaksa kita untuk yang kalau sebelumnya kita dengar kan ada disrupsi gitu ya, karena teknologi. Jadi banyak bisnis, banyak pekerjaan yang akan tergantikan dengan
akibat dari perubahan teknologi tadi, gitu kan. Ya. Salah satunya akibat dari pandemi ini yang kita dengar, yang kita lihat adalah sepertinya hal itu jadi jauh lebih cepat dari sebelumnya yang diperkirakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di masa new normal ini, namanya new normal, sesuatu yang baru itu masih menurut saya masih perlu diuji. Jadi ini membuat ketidakpastian, Dok. Membuat banyak hal yang menjadi hari ini berjalan, besok belum tentu gitu. Iya, volatile ya. Betul, sangat volatile begitu. Kita dengar juga banyak akibatnya normal ini merupakan kesempatan juga bagi perusahaan-perusahaan juga ya, yang untuk pindah ke teknologi, yaitu tadi penerapan teknologinya dipercepat sehingga memangkas jalur distribusi lah, dari pabrik dapat langsung ke konsumen gitu. Atau jalur itu kan, ya, sehingga betul, diganti Dok. teknologi. Betul, digantikan oleh teknologi. Misalkan penjualan online sudah nggak pakai channel offline lagi, dikurangin. Itu kan pengurangan jumlah karyawan yang luar biasa. Ya. Nah, kembali lagi ke kita melihat pekerjaan kita di saat hari ini, di new normal ini, apakah punya potensi juga untuk kita tergantikan atau terkena dampak dari perubahan-perubahan yang ada tersebut gitu. Ini juga jadi apa ya? Membuat kita melihat bahwa sebenarnya emergency fund itu menjadi semakin penting. Salah satu hal yang tanda kutip saya cukup happy akibat dari pandemi ini adalah kesadaran masyarakat akan emergency fund itu semakin meningkat. Iya, betul. Mereka jadi lebih aware dengan dana darurat seperti itu. Walaupun ya sudah banyak juga yang sudah kejadian mereka nggak punya. Telat ya. Itu sangat disayangkan, tapi ya itu yang terjadi ya seperti itu. Nah, karena kita tahu ini penting, ini semakin satu hal yang membutuhkan apa ya, teman-teman jadi lebih perlu lagi mempersiapkan dana darurat ini di masa yang tidak pasti ini, di masa ekonomi yang terus turun seperti ini, yang kita harapkan ini segera berbalik ya. Ya, kita berharap ini segera berbalik. Ada masalah dengan yang saya lihat, saya catat ada di masa saat ini kan, seperti saya bilang tadi, ketidakpastian membuat problem di income, Dok. Artinya income-nya nggak pasti ya situasi sekarang ini. Betul sekali. Kami melakukan kemarin melakukan beberapa survei gitu ya ke beberapa teman responden seperti itu. Kita melihat bahwa di masyarakat terjadi 3 kondisi ya. Ya sebenarnya ada 4. Ada yang karena pandemi ini, karena kondisi seperti ini income-nya tetap, ada yang turun, ada yang hilang, Dok. Tapi ada juga yang naik sebetulnya. Ya, tapi kebanyakan 3 inilah. Ya. Kebanyakan 3 ini. Ada yang tetap, oke, saya tetap, tapi berjalan waktu mulai turun, Dok. Sebelumnya saya lihat, saya telepon, oke, happy gitu kan, fine aja, tetap masih income, nggak ada masalah. Bulan depan saya telepon lagi, turun 20%. Ada resiko. Jadi, berarti ya? Ada resiko. Jadi masa new normal ini, ya, kalau ini berkepanjangan, pandemi ini berkepanjangan, krisis ini berkepanjangan, yang tadinya, ini khawatirnya adalah ada perubahan fundamental, Dok, dari perusahaan-perusahaan, dari diri kita juga gitu. Yang awalnya mungkin perusahaannya sehat, fine-fine aja gitu kan, tapi karena semakin berkepanjangan, otomatis akan jadi masalah kan. Jadi ada perubahan. Jadi ada 3 kategori, income-nya turun, dan income-nya hilang. Income hilang buat apa lagi saya mikir dana darurat gitu mungkin, Dok. Ada yang mungkin berpikir seperti itu. Mungkin yang tetap sama turun aja yang mulai memikirkan di masa pandemi, saya perlu dana darurat, saya masih perlu ngumpulin kan. Tapi hilang saya, buat apa lagi saya mikir dana darurat, saya udah saatnya menggunakan dana darurat, mungkin begitu gitu ya. Tapi coba deh, saya sarankan kita coba ganti income-nya dengan rezeki, Dok. Boleh ya, Dok ya? Ya. Kalau kita percaya rezeki adalah dari Tuhan, ya kita percaya rezeki nggak akan hilang. Artinya perlu fokus, yang sudah hilang ini perlu fokus untuk mendapatkan income,
Dan Betul. setelah mendapat income, mulai juga strategi dana darurat ya. Betul sekali dok, itu maksud saya. Jadi nggak ada salahnya juga tetap untuk kita tahu bagaimana kita ngelolanya. Saat rezeki itu datang kita siap. Ya, Kan gitu dok. betul sekali. Oke, jadi income tetap turun ataupun hilang, rezeki pasti akan datang. Tapi bagaimana dengan pengeluaran? Bagaimana dengan pengeluaran kita? Nah inilah yang perlu kita pahami, yang perlu kita evaluasi. Kita di efek mencoba dok, memetakan pengeluaran ini dalam 4 kuadran, 4 kategori. Dan saat kita ngelola pengeluaran di kondisi pandemi ini, sangat kita sarankan kita berfokus kepada hal-hal yang penting dan yang mendesak saja. Itu yang paling utama. Jadi setelah kita bagi dalam keempat kategori pengeluaran kita fokus pada peta yang important dan urgent, pada kuadran yang important dan urgent saja. Yang lain-lain itu sudah bukan yang ini, sudah bukan prioritas lagi. Ya. Jadi fokus kepada yang esensial, yang paling mendasar. Contohnya apa saja? Ini dia yang kita catat. Jadi dalam pengeluaran kita utamakan kebutuhan pokok yang paling dasar, yaitu makan, minum, dan kesehatan. Itu pertama. Yang kedua adalah alokasikan dana darurat semaksimal mungkin. Kalau boleh di atas 12 bulan biaya hidup. Kenapa? Karena kita nggak tahu ini sampai kapan. Dari uang kas dan pendapatan yang masih ada sampai dengan hari ini, atau kalau perlu dok, mencarikan investasi yang sudah untung. Yang sudah untung ya. Yang sudah untung jika diperlukan. Oke. Ya. Yang ketiga, dana sosial untuk bantu keluarga, itu juga masuk kategori yang important dan urgent, dan lingkungan yang terdekat butuh support gitu ya. Pemenuhan kebutuhan pokok seperti sembako dan sebagainya. Miliki dan tepati bayar premi, baik BPJS maupun asuransi kesehatan swasta yang Anda miliki, karena itu juga satu hal esensial juga, paling mendasar. Tiba-tiba sakit, dana darurat mungkin nggak cukup untuk memenuhi biaya pengobatan. Seperti itu. Jadi asuransi dan BPJS merupakan hal mendasar yang perlu Anda tetap pertahankan. Berikutnya terakhir adalah fasilitas belajar dan kerja dari rumah, listrik dan internet bukan hal yang mewah lagi. Ini maksudnya adalah operasional kita ya. Jadi pekerjaan kita untuk kita bekerja tentu kita ada biaya operasional yang perlu kita pertahankan juga. Ya. Jadi ini contoh-contoh yang important dan urgent. Jadi teman-teman dapat nanti petakan pengeluaran teman-teman itu masuk kategori yang mana. Nah, berfokuslah kepada kategori yang important dan urgent ini. Ini contoh yang important dan urgent. Ya mungkin hari ini investasi buat tujuan kebutuhan masa depan, contoh pendidikan anak ataupun mungkin pensiun kita boleh berhenti dulu mungkin. Kalau memang kita lihat dari petanya kita nggak dapat lanjutin, boleh diberhentikan. Kenapa? Karena dia penting, tapi saat ini dia mungkin tidak mendesak untuk kita lakukan. Cari peluang usaha atau tambahan income, buat rencana keuangan jangka panjang, rencana wasiat dan warisan itu sudah ya penting, tapi tidak terlalu mendesak lagi. Demikian juga ini important dan urgent. Dan yang terakhir yang ini sudah sama sekali boleh teman-teman coret. Ini karena ya dia sudah nggak penting dan nggak mendesak. Dan sebaiknya memang disinilah apa ya, kita menjadi melihat suatu wisdom untuk mengelola pengeluaran itu ya sebetulnya di sini. Kita belajar untuk mungkin yang sebelumnya konsumtif, nah kita mulai nih dapat belajar berlatih. Mungkin sisi baiknya kondisi ini kita dapat tersadarkan oleh kondisi apa yang terjadi hari ini. Oke. Lanjut. Hal penting lainnya adalah itu tadi untuk dapat melakukan pemetaan tadi, 4 kuadran tadi dok, kita perlu melakukan pencatatan memang. Kita memang perlu punya kebiasaan ini. Jadi dengan punya kebiasaan mencatat ini kita jadi mudah untuk mengklasifikasikan pengeluaran kita itu masuk kategori yang mana. Yang pertama adalah kita tahu nih pendapatan pengeluaran yang secara detail.
Kedua, dapat tahu kategori kebutuhan hidup dan gaya hidupnya, dapat analisa pengeluaran mana yang dapat diganti, itu tadi. Dapat mengetahui kesehatan keuangan sehingga kedepannya dapat menyusun perencanaan keuangan termasuk rencana investasi. Jadi Nah, perlu banyak, cek catatan yang dulu ya. Gimana dok? Kita perlu cek bagaimana kita punya pencatatan pengeluaran maupun pendapatan kita yang dulu-dulu. Betul, betul. Jadi kita dapat cek ke sana, ke belakang, untuk dapat membantu kita untuk memetakan mana yang urgent, mana yang mendesak yang kita perlu dan penting yang perlu kita fokus ke sana. Kita perlu fokus ke sana untuk pengeluaran kita. Ya. Nah, kalau misalkan teman-teman belum punya kebiasaan mencatat, ini saatnya. Ini saatnya kita punya kebiasaan untuk mencatat pengeluaran kita. Banyak tools yang dapat teman-teman gunakan. Kalau tidak salah kemarin dari kita juga ada tools yang dari Excel yang sudah kita bagikan juga di webinar-webinar sebelumnya, atau juga apps ya. Nanti dapat tanyakan juga di grup apps apa nih. Kalau tidak salah ada teman rekan yang juga yang pakai apps untuk mencatat pengeluaran. Prinsipnya adalah ya itu memudahkan mana yang nyaman buat kita untuk pakai sebagai jadi satu kebiasaan baru dalam mencatat pengeluaran. Oke, materi saya sudah mau selesai dok. Lalu kapan saat yang tepat menggunakan dana darurat? Jadi tadi sudah definisi, tadi sudah bagaimana cara menabungnya, instrumennya di mana saja, di kondisi pandemi bagaimana gitu kan. Nah, kapan saat yang tepat kita gunakan dana darurat? Di kondisi normal, ini saya bilang dulu. Ini saya bagikan untuk bahas ke sana. Ini saya lakukan bersama teman-teman di Efek, lakukan survei kemarin, dok. Sebetulnya survei mini gitu ya, melalui gambar. Kita WA ke beberapa responden, ke teman-teman, untuk tahu pendapat mereka, berapa lama sih pandemi virus ini akan berakhir. Jadi kita mau tahu sebenarnya dampak dari pandemi ini terhadap keuangan keluarga itu seperti apa sebetulnya, dan bagaimana dari kondisi dari teman-teman untuk harapannya ke depan mau seperti apa dan langkah-langkahnya seperti apa. Beragam jawaban kami terima dok dari pertanyaan ini. Ada yang bilang sebulan lagi, optimis. Wah, kenapa saya tanya? Ya perlu optimis pak. Oke deh, saya bilang oke baik, gak apa-apa, itu kan jawaban dok ya. Tapi ada juga waduh, bukan lebih dari 6 bulan lagi dok, 2 tahun dijawab. Ada juga yang seperti itu, jadi bervariasi seperti itu. Karena berbagai alasan, salah satunya disampaikan, antivirus belum ada nih. Antivirus belum ada, tentunya itu jadi satu yang akan berkepanjangan. Dan menurut mereka ini lebih dari 6 bulan. Lalu kita berlanjut ke pertanyaan kedua. Kalau tadi jawaban tentang pandeminya, tahu nggak berapa lama ekonomi Indonesia pulih kembali dari dampak pandemi COVID-19? Itu yang kita tanyakan juga. Kebanyakan tidak paham, tidak tahu berapa lama ekonominya akan pulih. Ada yang beranggapan sama, begitu pulih pandemi langsung pulih ekonomi, dok. Tapi ada ya kebanyakan mostly nggak tahu lah seperti apa. Nah, ini kita ambil data dari media antara news dan bisnis.com. Disampaikan bahwa ini berita 27 April dok 2020, jadi masih masa-masa awal kita kemarin ya, masuk ke masa-masa pandemi. Peneliti perkirakan ekonomi Indonesia pulih pada 2022. Jika wabahnya masih 2 tahun lagi. Betul dok. Jika wabahnya selesai Juni dok. Jadi ini berita April. Berita April nih. Kalau Juni kemarin awal selesai, itu baru 2 tahun lagi ekonominya pulih menurut peneliti dok. Seperti itu. Ada ininya ya. Nah itulah mungkin kenapa, karena kita nggak melihat sinyal pandeminya selesai, antivirusnya sudah muncul, sudah ada gitu kan. Kita masuk ke namanya fase new normal dong, diterapkanlah. Ya cukup memahami. Karena kalau misalkan ini berkepanjangan dalam sisi bisnis ekonomi berkepanjangan, tentu akan terjadi itu tadi ya,
pergeseran yang tadinya sehat jadi nggak sehat, Dok. Fundamental perusahaan maksudnya. Ya. Itu akan dampaknya juga akan buruk bagi masyarakat. Minimal kita aware ya. Ya. Semoga membaik, tapi minimal kita aware. Betul. Nah, kembali ke pertanyaan awal tadi, Dok. Kaitan dengan penggunaan dana darurat. Oke. Jadi kapan saat yang tepat menggunakan dana darurat tadi? Kalau kondisinya normal, saya akan jawabnya ini, Dok. Apakah biaya tersebut memang tidak diperkirakan sebelumnya? Apakah sangat penting dan berpotensi mengganggu kehidupan? Itu tadi, Dok, mendesak. Sangat mendesak nggak sampai ganggu kehidupan kamu? Yang terakhir, apakah mendesak dan perlu segera dibayar? Kalau tiga-tiganya di checklist centang, oke, semuanya benar, cairkan nggak apa-apa, Dok. Dok. Betul ya, dokter ya? Ya. Kita cairkan nggak apa-apa. Tapi melihat dari kondisi yang tadi, khusus di masa pandemi saat ini, sepertinya kriteria ini perlu semakin ketat. Lebih ketat lagi. Bahkan alternatif lain sebaiknya ya tidak dicairkan ya. Bahkan mungkin perlu cari alternatif lain supaya itu bahkan tidak dicairkan. Anda jauh semakin lebih ketat lagi deh untuk ini, karena kita nggak tahu mau sampai kapan kondisinya. Tapi paling tidak 3 rambu ini dapat jadi semacam apa ya? Semacam sinyal awal, screening awal saat Anda mau mencairkan dana darurat, saat kita mau mencairkan dana darurat. Coba tanyakan ke 3 pertanyaan ini kepada diri kita. Masing-masing boleh di screenshot kalau misalkan diperlukan. Apakah memang kriteria-kriteria ini sudah terpenuhi? Kalau sudah, kita boleh untuk cairkan dana darurat kita. Oke, dokter. Jadi ini slide terakhir saya. Kembali ke manual tadi, teman-teman. Ini saya kasih yang berwarna. Jadi berdasarkan warnanya, itulah kita apa istilahnya, kita menyelesaikannya gitu, kita mengerjakannya, kita melakukannya. Jadi dana darurat adalah, kalau dari saya dia pertama, penuhi dulu. Bahkan di masa pandemi seperti saat ini, kita perlu punya dua list khusus gitu loh. Satu, kalau tadi kita bilang kriterianya adalah ini dia. Ini saya ambil dari slide pertama tadi. Buat apa dana darurat? Karena kondisi pandemi ini saya bagi 2, Dok. Yang pertama adalah di PHK, kondisi yang masalah dengan income kita. Ya, ini dia masalah dengan income kita. Yang kedua adalah untuk hal-hal lain. Contohnya untuk sebab-sebab karena mungkin darurat kesehatan, perbaikan rumah, segala macam. Masalah kendaraan yang tidak terduga segala macam, yang mengganggu kita. Tapi kita perlu, maksud saya perlu tambahkan yang tadi yang biasanya kita 6-12 bulan sudah cukup. Sepertinya di masa new normal ini kita perlu fokus untuk menambah pos dana darurat kita lebih lagi, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dikhawatirkan itu akan berdampak pada pemasukan kita. Sehingga sepertinya kita perlu itu tadi. Kita perlu tambahkan jumlah angka dana darurat kita. Oke, berarti untuk dana darurat ini sebaiknya memang ada terpisah antara dana darurat khusus yang untuk kalau PHK dan dana darurat jika terjadi hal-hal lain gitu ya. Jadi kalau ada hal lainnya misalkan bencana, itu tidak mengganggu darurat yang kalau nggak ada income ya. Kalau kejadiannya dua-duanya nih bareng. Betul. Kalaupun mungkin maksudnya teman-teman agak repot untuk menentukan besarannya untuk yang di kebutuhan ini, kebutuhan dana darurat yang income sama kebutuhan yang di luar income. Ya, itu tadi teman-teman boleh juga masuk ke sini, perketat kriteria pencairannya. Fokuslah kepada itu tadi, kepada kantong bagaimana mempertahankan jika terjadi sesuatu risiko terhadap
income kita. Oke. Ya, karena